Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayah anda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa. Hari ini kita kedatangan seorang aktivis anak dari Sumatera Barat. Ini Bung Wanda Leksmana namanya. Dan kita akan banyak bertanya kepada beliau tentang aktivitas keseharian sejak mengenal Forum Anak sampai sekarang ini tetap eksis. Yang ingin saya tanyakan pertama sekali ini, Bung Wanda, pada saat pemberian PIN emas itu kan sejajar dengan mantan wali kota Pak Bahar ya. Lalu ada tokoh-tokoh yang waktu itu yang terpikir itu apa saja yang terlintas. Baik, saya sapa dulu ya Pak Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Baik dimanapun pendengar atau penonton setia Layak TV yang mungkin hari ini sedang beraktivitas tapi sempat untuk menyaksikan tayangan ini. Nah, memang sekaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Hamid ya. Ini Pak Hamid ini sebenarnya ini mentor yang luar biasa. Sudah lama berkecimpung di dunia anak, bahkan di waktu saya di awal-awal ya. Kalau saya tuh di awal mengenal dunia anak ini tahun 2006 Pak Hamid. 2006. Itu di awal-awal. Jadi waktu itu Wanda kelas 1 SMP, Pak. Nah, memang tadi Pak kami sudah mengantarkan itu bahwa dulu Wanda di Forum Anak. Sehubungan dengan pertanyaan Pak Amin tadi, bagaimana perasaan di waktu mendengar atau mendapatkan kabar dari pemerintah bahwa Wanda mendapatkan penghargaan PIN emas. Jadi sebenarnya itu di luar dari ekspektasi Pak Amin ya. Karena memang di awal Wanda berkecimpung di dunia anak, tidak pernah terbersit atau bahkan berkeinginan kalau saya nanti di dunianya anak gitu ya, berkecimpung di dunia anak, tujuan saya ingin mendapatkan PIN emas. Itu nggak ada sama sekali Pak Amin. Jadi itu ngalir, berproses begitu saja. Alhamdulillah mungkin karena konsistensi selama ini dan memang prinsip kita mengedepankan kolaborasi beserta sinergi Pak Amin. Mungkin pemerintah menganggap ini anak ya, bisa dikatakan masih anak muda begitu ya Pak Amin ya. Karena ketika Wanda tanya kepada Pemkot Kota Padang selama memberikan penghargaan PIN emas ini, mungkin katanya sejak tahun 80-an atau 90-an gitu lah ya. Pastinya nggak tahu kapan. Baru di tahun inilah, di tahun 2021 ini, penerima PIN emas itu berusia di bawah 30 tahun, Pak. Jadi selama ini rata-rata usianya ya di atas 30. Dan yang kedua, punya karir politik dan punya karir yang cukup panjang. Lalu yang ketiga sudah berkeluarga. Nah, jadi di tahun ini cukup muda di usia 27 tahun. Dan memang banyak juga dulu yang orang-orang yang mempertanyakan ya, ini anak muda apa aja sih kegiatannya. Nah, tapi alhamdulillah berkat media juga membackup itu, juga menyampaikan pesan-pesan itu, dan masyarakat sudah mengetahui itu, Pak. Jadi kan usia Wanda sekarang 27 tahun, Pak. Wanda mengenal dunia anak itu 12 tahun. Berarti lebih kurang 15 tahun, setengah dari usia Wanda ini ya berkecimpung di dunia anak gitu ya Pak. Jadi ya yang terasa waktu berbaris itu apa? Yang terasa karena di lingkaran itu adalah orang-orang yang berusia lanjut ya, menjadi pemantik bagi Wanda Pak, bahwa inilah model sekarang negara atau pemerintah mengapresiasi siapapun orang yang dianggap berpengaruh di daerahnya. Tidak lagi memandang usia Pak Amin. Kalau dulu mungkin yang menjadi pemimpin begitu ya harus yang sudah usianya senior begitu.
Nah, termasuk di Kota Padang, Pak Amin. Di Kota Padang kita kan sekarang usianya usia yang masih muda. Nah, jadi ini bukti juga bagi siapapun bahwa bicara dedikasi tidak pernah memandang usia. Tapi dedikasi itu memandang konsistensi dalam bersinergi dan berkolaborasi. Baik, berarti kita bisa garis bawahi konsistensi terhadap upaya-upaya yang kita lakukan ya. Ya. Lalu pertanyaan lanjutan yang juga ingin diketahui oleh orang banyak, setelah sehari setelah menerima PIN emas itu apa yang terjadi pada diri Wanda sendiri? Perubahan apa? Ya, memang satu, Wanda merasakan ketika Wanda berbicara di hadapan banyak orang, selaku aktivis anak, ya didengar Pak Amin, didengar banyak orang ya. Tetapi setelah mendapatkan PIN emas itu menjadi sebuah presiden baik. Saya Wanda Lexmana, ya begitu biasanya kan kalau Wanda memperkenalkan diri di banyak orang gitu ya. Lalu Wanda tambah sekarang sebagai penerima PIN emas gitu Pak Amin. Jadi fokus orang itu bertambah yakin bahwa ternyata ini anak muda bicara tentang aspek perlindungan anak yang mungkin selama ini aspek-aspek berhubungan dengan perlindungan anak itu menjadi pilihan kesekian dalam fokus isu pemerintahan. Mungkin isu pemerintahan lebih banyak bicara tentang ekonomi, infrastruktur ya. Tapi ketika muncul isu anak menjadi salah satu permasalahan yang urgent harus dihadapkan dan diberikan apresiasi. Nah, alhamdulillah Pak Amin, ya banyak daerah juga sebenarnya yang meminta ya memberikan motivasi terutama kepada generasi muda bahwa tidak harus menunggu usia tua jika ingin bicara anak, Pak Amin. Ketika kita sekarang bisa berperan walaupun masih usia muda, di saat itulah kita mulai memperlihatkan kontribusi kita di masyarakat. Ya memang alhamdulillah Pak Amin banyak yang menawarkan ya dalam arti kata ayo bicara di panggung kami, ayo bicara anak di panggung kami gitu. Ya mungkin dulu nggak pernah mau orang bicara anak dalam aspek-aspek politik ya, karena kan tidak punya hak suara begitu mungkin ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai diperhitungkan. Mantap, sangat senang saya mendengarkan. Tapi ada yang kedua ini yang juga menjadi penting juga, bahwa Wanda itu penerima 1 juta Future Leaders tahun 2020. Yang ingin saya tahu itu kan salah satu orang yang penguji itu adalah Pak Emil Salim. Iya. Ya. Apa yang dipesankan oleh Pak Emil pada saat pertemuan pertama dengan Bung Wanda? Oh iya, kalau yang Indonesia Future Leader itu bukan Pak Emil Salim itu Pak Amin. Yang Pak Emil Salim, Profesor Emil Salim itu 1 Indonesia Award. Wah, itu ya. Bagaimana ceritanya? Oh yang mana dulu nih Pak Amin? Yang Pak Prof Emil atau yang Indonesia? Yang Prof Emil dulu. Oh yang Prof Emil. Ya, jadi kan gini Pak Amin, di tahun 2019 itu, ya kalau boleh Wanda sebutkan di sini ada dunia usaha, namanya adalah Astra International ya, yang memang dia bergerak dalam bidang otomotif dan seterusnya. Itu memberikan apresiasi kepada anak-anak muda di tingkat nasional dalam beberapa bidang. Jadi nama penghargaannya adalah 1 Indonesia Award, penghargaan yang diberikan sejak tahun 2009. Nah, itu ada proses penjuriannya Pak Amin. Ternyata di tahun 2019 itu ada lebih kurang 8-10 ribu anak muda se-Indonesia yang mencoba untuk mendaftar ke Astra begitu ya, melalui program 1 Indonesia Award-nya. Dan memang di sana ada para juri ya, ada Prof Emil Salim, ada Prof Fasi Jalal ya, lalu juga ada Ibu Tri Mumpuni, juga ada Dian Sastrowardoyo, banyak gitu. Nah, lalu juga ada pemimpin Tempo ya, direktur Tempo. Nah, memang banyak sekali ada penjuriannya. Singkat cerita, dari 8.000 itu dipilih 14 anak muda se-Indonesia Pak Amin. Wanda masuk dalam bidang kesehatan. Tapi tahu nggak Pak Amin, isu kesehatan apa yang Wanda usung bahwa itu telah Wanda lakukan di daerah? Itu yang ingin saya dengar. Yaitu isu kesehatan
melindungi anak dari paparan iklan rokok, Pak Amin. Nah, jadi itu sebenarnya yang ingin Wanda sampaikan, bahwa anak-anak muda di Kota Padang itu berusaha melindungi anak dari paparan iklan rokok. Dan ternyata itu diapresiasi oleh dunia usaha di tingkat nasional. Salah satu jurinya adalah Profesor Emil Salim. Nah, memang waktu itu yang Wanda ingat dari kata profesor waktu itu dan para motivator dan juri lainnya, memang inilah contoh anak muda yang mungkin dia berkegiatan jauh dari hiruk pikuk media, jauh dari sorotan banyak orang, tapi dia berjalan, berkegiatan di tengah keheningan. Nah, itu yang kalimat yang Wanda ingat. Maka dari itu, ini yang harus kita apresiasi. Apalagi tujuannya adalah melindungi anak. Dan yang kedua, waktu itu Prof. Emil sempat bilang juga bersama Prof. Fasih Jalal, bahwa anak-anak muda di zaman sekarang ini yang harus ditekankan kepada anak muda adalah prosesnya. Hasil itu nomor kesekian. Nah, Wanda ceritakan bagaimana tantangan kami di Kota Padang, Pak Amin, melalui ikan rokok itu ya. Dan memang dulu awal-awalnya sulit sekali, Pak Amin, karena orang nggak yakin apapun tahu hubungan ikan rokok dengan kota layak anak. Pak Nah, Amin. itu apa? Nggak ada hubungannya katanya kan. Tapi Wanda sampaikan kalau tim nasional datang ke Padang, yang dilihatnya kan reklame dulu. Nah, itu basa-basi kita kan. Kalau masih ada ikan rokok gimana nih mau layak anak ya. Jadi sepanjang, Pak Amin, lebih kurang 5-6 tahun kita mengadvokasi itu. Nah, Padang waktu itu kehilangan PAD 5 miliar, Pak Amin. Tetapi alhamdulillah sekarang kami sampaikan bahwa konsistensi itu diisi dengan banyak produk yang berikan di Kota Padang, tidak hanya ikan rokok lagi, tidak ada ikan rokok lagi, tapi digantikan dengan ikan yang ramah anak. Dan alhamdulillah sudah punya perda. Perda itu sulit juga advokasinya, Pak Amin. Wah, tantangannya luar biasa. Jadi itu yang Wanda ceritakan dalam perjalanan Wanda sehingga mendapatkan apresiasi, Pak Amin, dari Astra Internasional di bidang kesehatan. Kan dua tokoh yang Wanda sebut itu kan adalah orang dari Sumatera Barat. Apakah mereka berdua itu melihat diri mereka itu ada sama Bung Wanda saat sekarang? Kalau Wanda lihat independensinya kuat, Pak Amin. Jadi walaupun memang para tokoh itu asal Sumatera Barat, tapi dia mengedepankan profesionalitas. Dan itu kan banyak juri ya, banyak juri yang menilai. Jadi memang apalagi penyelenggaranya Astra Internasional ya, yang memang itu ada di Jakarta. Nah, ini jadi Wanda lihat, ya gimana Pak Amin? Yang saya tekankan kan mereka berdua ini adalah tokoh dari Sumatera Barat yang sudah lama lalang buana di luar Sumatera Barat. Nah, dia lihat ini sepertinya kita sudah ada penggantinya lewat Bung Wanda. Pesan tersiratnya mungkin ada, tetapi dalam sektor ini mungkin ya bidangnya adalah peningkatan SDM ya, Wanda bergerak di bidang sana. Dan memang waktu itu ditanyakan juga apakah melanjutkan pendidikan. Nah, waktu itu sempat ditanyakannya, alhamdulillah Wanda melanjutkan pendidikan S2. Sekarang Pak Amin doakan lekas selesai. Semoga nanti juga bercita-cita ini mendapatkan gelar doktor seperti Pak Hamid juga ini. Dan itu dimotivasi juga sama profesor supaya tamatkan S2-nya, ambil S3, jadi dosen katanya. Nah, tapi lebih baik juga segerakan, jadi jangan menunda. Siap. Oh iya, kalau siap. Bisa usia 30 udah ujian terbuka. Nah, itu menarik kan? Siap, Amin. Ini yang ketiga. Yang pertanyaan saya tadi yang pertama terkait dengan 1 juta future leaders. Nah, itu apa yang mendasari juri sehingga menetapkan Bung Wanda itu sebagai penerimanya? Iya, waktu itu kan ini sebenarnya platform ya, atau semacam startup ya anak muda untuk memberikan kesempatan mengenal dunia luar, Pak Amin. Jadi dilakukanlah semacam audisi tingkat nasional, ribuan juga yang mendaftar kala itu. Tapi yang dipilih hanya 78 anak muda yang akan berangkat ke Amerika Serikat.
Nah, tapi karena situasi ternyata mendapatkan itu Wanda dalam situasi pandemi, Pak Amin. Sehingga ya tidak jadi ke Amerika Serikat. Jadi hanya mendapatkan semacam apresiasi saja begitu ya. Dan memang yang dilihat itu adalah apa yang telah dilakukan selama ini. Jadi memang sepertinya model penghargaan di tingkat nasional bahkan internasional itu Pak Amin, dia melihat proses yang telah dijalani. Bukan mau buat apa ke depan, nggak itu yang dilihatnya. Dia melihat apa yang telah kita lakukan selama ini dan itu berdampak bagi tempat tinggal kita, bagi daerah kita. Nah, salah satunya platform yang melakukan itu adalah 1 juta Indonesia Future Leader itu Pak Amin. Dan itu memang mau berangkat ke Amerika tapi karena pandemi ya, awal-awal pandemi waktu itu Pak Amin, jadi nggak memungkinkan untuk berangkat karena Tapi belum divaksin ada- juga waktu itu. Tapi ada kesempatan untuk dikirim ke sana. Karena kan itu kan 1 tahun berlakunya Pak Amin. 1 tahun, jadi kan Wanda kan 2020 ya, apalagi sekarang 2021, jadi beda lagi orangnya. Tapi kita semua kalau itu sudah menerima, kalau itu ya adalah bonus ya. Jadi kalaupun tidak jadi berangkat, ya paling tidak kita sudah berhasil mendapatkan apresiasi di tingkat nasional itu Pak Amin. Baik. Itu kira-kira Pak. Ini terkait dengan berbagai penghargaan. Sekarang kita membicarakan Bung Wanda itu kan akhirnya menetapkan hati terus memperjuangkan perlindungan anak. Dari apa yang Bung Wanda amati sejak tahun 2006 awal bergabung di Forum Anak, lalu kemudian sampai sekarang ini, apa saja yang sudah dirasakan sejak dari awal hingga sekarang, lalu bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di negeri, terutama dari di Kota Padang atau di Sumatera Barat, ataupun kita juga mampu memotret situasi yang ada di seluruh Indonesia dengan adanya digitalisasi atau ada informasi dari luar kan kita bisa akses. Nah, apa yang Bung Wanda lihat terkait dengan perkembangan terkait dengan perlindungan anak di Indonesia? Ya, pertama Wanda kan mengenal dunia sejak tahun 2006 Pak Amin. Nah, kala itu memang ada pemilihan pengurus Forum Anak. Jadi Forum Anak di Sumatera Barat itu pertamanya ada pada tingkat provinsi kala itu, tahun 2006. Lalu di tahun 2007 waktu itu mengikuti Forum Anak Nasional. Jadi waktu itu Forum Anak Nasional ini masih diwakili 1 anak, 1 provinsi Pak Amin. Kalau sekarang kan setiap kabupaten kota ya, alhamdulillah. Jadi itu bisa kita lihat bahwa dulu ya 1 anak 1 provinsi, sehingga dulu pertemuan itu hanya diisi oleh 34 anak se-Indonesia. Dan Wanda tahun 2007 itu sebagai peserta termudanya Pak Amin. Nah di sana lah Wanda melihat bahwa ternyata ketika anak diberikan kesempatan untuk mereka mampu menyampaikan apa yang dirasa dan mengekspresikan itu kepada banyak orang, maka menyadarkan orang bahwa mereka ini adalah pemimpin masa depan bangsa, jadi harus kita kasih kesempatan mereka untuk bersuara. Jadi yang Anda lihat sekarang semakin ke sini, mindset bahwa anak itu adalah subjek dari pembangunan itu semakin kuat Pak Amin. Kalau dulu mungkin beranggapan bahwa anak itu adalah objek. Jadi kalau mau ngapain aja terhadap mengambil keputusan terhadap situasi anak hanya untuk dilibatkan, belum didengarkan kala itu. Tetapi kalau sekarang kan kita mulai mendengarkan suara anak ya. Alhamdulillah sekarang bukan hanya di Sumatera Barat, tapi mungkin di Indonesia Forum Anak ya sebagai wadah partisipasi anak sudah dihadirkan dalam musyawarah rencana pembangunan. Nah, itu satu yang Wanda lihat itu aspek partisipatif anaknya semakin menguat Pak Amin. Nah yang kedua, di tahun itu kan gesah atau role model kota layak anak belum banyak Pak Amin. Nah kan Pak Amin ini sebagai tim verifikasi ya, tim ahli. Nah tapi kalau sekarang itu sudah mulai nampak hasilnya. Buktinya sudah banyak daerah merasa bahwa mengadvokasi kebijakan KLA itu tidak hanya pada tataran pemerintah saja, tetapi harus berkolaborasi dengan lintas sektoral, dengan lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa, dan harus mempunyai kepastian hukum.
yaitu regulasi. Nah, memang Wanda bersama tim Pak Amin, karena memang latar belakang pendidikan hukum, juga membantu nih beberapa daerah di Sumatera Barat menyusun legal draft. Jadi isu anak semakin kesini semakin menguat Pak Amin. Yang Wanda bilang tadi, mungkin isu anak itu kalau dalam kebijakan itu nomor. Apalagi sekarang sudah banyak pula anggota legislatif yang bicara tentang apa peranan mereka supaya juga bisa berkontribusi untuk perlindungan anak di daerah. Nah, seperti itu Pak Amin. Luar biasa. Mantap. Yang menarik saya adalah ini semua terjadi, siapa yang memotivasi Bung Wanda sehingga mau tertarik di dalam isu-isu perlindungan anak ini? Ya, pertama memang itu keluarga ya Pak Amin, keluarga yang mensupport pertama. Memang dari awal ya, Wanda dulu di SD anak-anaknya tipikal pendiam Pak Amin, jadi nggak mau ngomong. Kalau ngomong itu 1-2, dan kalau mau ngomong ketika ditanya apa, jawabannya itu. Tidak mau banyak berbicara. Tetapi waktu itu orang tua Wanda di SMP ya mendorong Wanda untuk aktif di organisasi pengurus OSIS kala itu. Nah, yang kedua memang ada sosok yang memang tidak bisa Wanda hilangkan kontribusinya, dan Pak Amir tahu itu, dan sampai sekarang masih membimbing Wanda dan menjadi abang, sudah Wanda anggap abang bagi Wanda untuk menggali dan meyakinkan Wanda bahwa Wanda nggak banyak orang bicara tentang perlindungan anak. Maka dari itu ketika Wanda mengambil kesempatan ini menjadi bukti bahwa aspek-aspek perlindungan anak itu penting dalam pengambilan kebijakan. Nah, yaitu namanya Bang Imu ya, Bang Muharman ya, atau Bang Imu kita kenal. Dan sekarang beliau juga jadi ketua Yayasan Ruang Anak Dunia Pak Amin. Nah, itu yang pertama kali mengajak Wanda. Bahkan Wanda ingat sekali, ada cerita sedikit nih Pak Amin, kalau boleh cerita ya. Ada waktu itu di tahun 2015, mohon maaf lahir batin, ada waktu itu anak dengan korban HIV/AIDS. Singkat cerita waktu itu Bang Imu ini dia di luar daerah ya, nggak bisa menemani anak ini. Wanda diteleponnya, ketika diteleponnya, Wanda bisa nggak membujuk anak supaya turun dari mobil karena dia akan tes darah, gitu ya. Ini anak Pak Amin dalam mobil udah 2 jam Pak. Bayangkan di mobil itu ada orang tuanya, ada keluarganya yang tidak bisa mengajak anak ini turun karena dia ada di parkiran rumah sakit ya. Dia mau tes darah karena memang dia sudah positif HIV. Wanda bukan siapa-siapa, belum kenal dengan ini anak, tapi ditawarkan supaya bagaimana caranya tugas Wanda mengajak anak ini turun dari mobil. Ini kan tantangan Pak Amin yang memang nggak ada ilmunya. Itu mungkin pengalaman yang bicara ya. Singkat cerita, akhirnya Wanda masuk ke mobil ya. Ini cerita sedikit, masuk ke mobil, 5 menit Pak Hamid, Wanda turun dari mobil langsung bawa anak ke rumah sakit itu. Dia dipakai rumah sakit. Orang rumah sakit terkejut, keluarga terkejut. Tadi diapain anak saya? Kenapa dia nurut sama kamu? Gitu. Nah, Wanda kan tidak bisa menjelaskan juga. Tapi yang Wanda tahu adalah dunia anak itu kan dunia bermain ya Pak Hamid. Jadi Wanda waktu itu memang kemana-mana kan suka bawa tas ransel isinya laptop. Wanda putarlah film anak-anak di hadapannya anak Pak Hamid. Karena mungkin ini ide kita pula kan. Wanda matikan tuh laptop. Wanda bilang ke si anak, "Dek, baterainya habis." Kok habis baterainya Bang? Gimana caranya nih Bang? Filmnya bagus. Kita cas dulu baterainya di mana? Tuh di dalam. Wanda tunjuk ruangan rumah sakit. Jadi anak ini nurut Pak Hamid. Ya udah turun, akhirnya orangnya bingung. Ya udah 5 menit turun dari mobil, dia ke rumah sakit itu ambil darah, selesai. Yang 2 jam bujuknya nggak berhasil Pak Hamid. Nah, memang Wanda lihat kan ini tidak bicara bagaimana mengajari orang mendidik anak ya, tapi Wanda mengetahui bahwa dunia anak itu dunia bermain. Bagaimana kita bisa berempati dulu. Kalau memaksanya 2 jam nggak mau turun, kan bingung juga tuh Pak Hamid. Tapi ini 5 menit turun, tapi dengan strategi seperti itu. Itu pengalaman yang nggak bisa Wanda dapatkan dari mana-mana, dari kegiatan di forum anak lah, dari kegiatan bidik anak bisa dapat itu. Itu sedikit cerita aja Pak. Baik. Ini pilihan akhirnya mengambil fakultas hukum, terus yang diambil itu bukan pidana, tapi tata negara.
Kenapa? Ada apa di sana itu? Wanda dulu itu terima PK atau program khusus hukum administrasi negara, Pak Amin. Tapi Wanda passion Wanda di hukum tata negara. Jadi singkat cerita waktu itu pimpinan di kampus, kalau kamu mau pindah Wanda, kamu harus menunggu 1 tahun. Itu tantangan luar biasa Pak Amin. Akhirnya Wanda ambil. Siap kalau begitu. Jadi Wanda memang telat 1 tahun karena Wanda mau pindah di hukum tata negara. Mengapa Wanda minat di hukum tata negara Pak Amin? Karena memang Wanda menyadari ketika berkegiatan bersama pemerintah ya, apalagi bicara juga dengan anak, pertanyaan yang muncul ke pemerintah itu kepada kami adalah, apa dasar hukumnya ini Wanda? Apa nih? Kenapa kita harus seperti ini? Apa undang-undangnya? Apa perangkat hukum dan seterusnya? Itu menjadi pertanyaan bagi Wanda, ternyata pemerintah butuh kepastian hukum. Artinya harus ada tim ahli yang nanti membuat legal drafting ya. Dan itu spesifikasinya ada di hukum tata negara Pak. Makanya Wanda berminat ke sana karena Wanda juga mau, dan alhamdulillah belum tamat waktu itu sudah diminta Pak Amin menyusun perdanya Kota Padang Pak Amin, perda KLA Kota Padang. Nah, jadi ditambah pula sekarang sudah tamat, bukan hanya Padang tapi ada beberapa daerah sekarang yang sedang menyusun ya. Kita bantu untuk itu legal draftingnya. Luar provinsi sudah ada? Belum ada, tapi kalau ada kami siap bantu. Mungkin setelah doktor ya. Siap, amin. Siap. Apa yang memotivasi kemudian mau ambil tata negara itu selain yang alasan tadi? Memang ada dosen-dosen yang menjadi pakem Wanda dalam bicara hukum ya Pak Hamid ya. Seperti sekarang ada profesor yang memang cukup dekat, ada Profesor Stadi Isra juga yang ada di Mahkamah Konstitusi. Juga ada sekarang Prof. Yuliandri ya, jadi Rektor UNAN yang memang itu adalah dosen hukum tata negara, dan memang itu yang membuat Wanda termotivasi bicara tentang aspek hukum dalam segi hukum tata negara. Yang kedua waktu itu Pak Amit, judul tesis Wanda kan ada judul skripsi waktu itu kan tentang GBHN ya, garis besar haluan negara, yang memang itu tidak ada judul buku khusus untuk itu sehingga harus menyadur banyak buku ya. Nggak tahu kenapa, ini mungkin bukti pula bahwa nggak sia-sia di hukum tata negara waktu itu skripsi Wanda dijadikan bahan disertasi bagi dosen yang ambil S3 Pak Amin. Nah, jadi itu pula hikmahnya ya. Itu mungkin hikmah dibalik keputusan Wanda mengambil hukum tata negara Pak Amin. Lalu yang menarik di antara mahasiswa di Fakultas Hukum itu yang fokus pada persoalan perlindungan anak ada berapa? Kan Wanda bilang dari awal bahwa bicara anak ini bukan isu yang seksi Pak. Itu harus Wanda akui. Isunya nggak seksi. Artinya nggak seksi adalah lebih baik bicara aspek ekonomi deh gitu. Karena mungkin ada income atau mungkin ada feedback yang didapatkan begitu kalau bicara ekonomi, apalagi infrastruktur. Bicara anak ini kan bicara yang kalau kita melindungi hak anak sekarang kan dampaknya nggak harus itu Pak. Dampak yang dirasakan bagi anak dan pemerintah 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Jadi dia mengkaji sebuah fenomena itu untuk masa depan. Ya mungkin mereka sekarang yang ada ini nggak menikmati itu di masa yang akan datang. Tapi kalau bicara infrastruktur gitu ya, atau bicara aspek yang lain deh selain SDM, dibuat sekarang langsung hari ini bisa dinikmati. Tetapi kan kita tidak bisa memastikan apakah akan berlanjut sampai masa yang akan datang. Nah, jadi makanya kalau bicara itu nggak banyak Pak Hamid. Ya, hanya segelintir aja, dan itu mungkin fokusnya ke hukum pidana ya. Hukum pidana yang banyak, terutama menangani anak berhadapan dengan hukum. Itu terutama Pak Hamid. Baik, dan disitulah konsistensi seorang Wanda kemudian diapresiasi oleh pemerintah Kota Padang. Sekarang kita bicara ke depan. Apa rancangan atau rencana-rencana yang ada di benakmu Wanda terkait dengan semakin terbukanya pemahaman orang dewasa terhadap anak, begitu juga terkait dengan perlindungan anak. Ya, silakan. Ya, ke depan itu memang pemimpin yang baik itu sesungguhnya kan pemimpin yang bisa menghadirkan atau mencetak kader berikutnya ya Pak Hamid. Bukan pemimpin yang melanggengkan kepemimpinannya. Maka Wanda juga berharap bahwa kita kan tidak bisa menjamin ya akan sampai kapan konsistensi ini ada. Tetapi dalam niat
Ada Pak Amit, walaupun kadang tawaran-tawaran untuk mencoba keluar dari konsistensi ini banyak godaan Pak Amit. Ya ditawarkan masuk partai lah gitu ya. Atau ditawarkan jadi pegawai dan seterusnya ya. Dan tawaran itu banyak, tapi Wanda tidak menutup kemungkinan bisa jadi saja konsistensi atau tawaran itu di kemudian hari diterima. Tetapi sampai sekarang kita masih on the track bicara tentang kegiatan kita di lembaga masyarakat. Namun Wanda juga berharap akan nanti Pak Amit, generasi-generasi sesudah kita ini yang memang konsen bicara anak sejak usia mereka masih pelajar. Makanya kalau Pak Hamid lihat dalam setiap kegiatan Wanda, pasti setiap kegiatan Wanda tidak pernah sendiri, mengajak beberapa anak-anak muda untuk ikut. Dulu ketika Wanda mengenal dunia anak Pak Hamid, memang ketika diajak jadi narasumber ya, tugas Wanda hanya satu Pak Hamid, duduk paling belakang memperhatikan. Jadi walau dari perhatikan aja orang ngomong anak atau dokumentasi kegiatan. Tetapi sekarang sudah mulai ke depan menjadi narasumber. Nah itu pula yang kita coba ajarkan kepada adik-adik Pak Amit, kepada adik-adik anak-anak muda. Dan kita berproses dulu nih. Kadang anak-anak muda ini banyak juga seperti itu. Orientasi kan, memang kalau bicara anak ini ada pemasukannya Bang. Yang sebenarnya seperti itu Pak Amit. Kan gitu ya. Makanya memang mindset itu yang harus kita teruskan kepada anak-anak muda kita. Bahwa kita berjalan saja, berproses dulu. Kalau dulu mungkin kita yang sulit mencari uang begitu ya. Tapi kalau kita sudah konsisten, uang mungkin yang menawarkan kita buat program. Alhamdulillah Pak Amit, tawaran-tawaran itu ada aja rezeki yang membuat kita bisa konsisten bicara tentang anak ini Pak Amit. Ada donatur yang mungkin nggak bisa kita perkirakan dari mana datangnya, tapi karena dia lihat bahwa ini anak tulus nih berkegiatan, ini anak tidak money orient kegiatan, ini anak bicara tentang menjamin masa depan bangsa, ada aja yang memberi itu Pak Amit. Ya mungkin Wanda nggak bisa sebutkan pula siapa orangnya, tapi banyak yang kadang kita nggak pernah habis pikir ya, wah ternyata kegiatan saya seperti ini bersama anak-anak dilihat oleh orang lain gitu ya. Yang mungkin mereka beranggapan saya nggak bisa seperti itu Wanda, tapi mungkin saya bisa bantu Wanda seperti ini. Lakukanlah, kegiatanlah, saya bantu dari belakang. Banyak yang seperti itu Pak Amit. Yang kita nggak bisa bisa bayangkan dari awal berkegiatan. Mantap. Yang terakhir ini, apa yang perlu Wanda sampaikan ke calon-calon mereka yang akan ikut di forum anak atau terjun di dalam perlindungan anak? Ya, pertama untuk forum anak, sekarang forum anak sudah semakin membaik Pak Amit. Apalagi sudah ada dasar hukumnya. Tapi kalau dulu itu di zaman Wanda, di forum anak ada tuh anak berkebutuhan khusus, ada tuh anak jalanan, ada tuh anak putus sekolah, ada tuh anak yang hobi tawuran gabung di forum anak. Jadi ke depan kita mengharapkan kepada teman-teman muda di forum anak, jadikan forum anak itu sebagai wadah partisipasi anak yang inklusif, bukan eksklusif. Sehingga kita menerima semua perbedaan karakter anak. Tinggal nanti bagaimana kita mampu menampung aspirasi mereka sehingga mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak-anak di daerah kita. Nah yang kedua, bagi anak-anak muda ya, memang ketika kita bicara tentang anak, nggak banyak yang melek dengan isu itu, terutama anak-anak muda. Tapi siapapun kamu anak-anak muda, berkegiatan berkarirlah sesuai dengan passion masing-masing, konsisten dalam berkegiatan, karena yakin dan percaya proses yang selama ini kawan-kawan hadapi berkegiatan akan meningkatkan kedewasaan kawan-kawan dalam bertindak. Nah, Wanda mengambil peranan di dunianya anak. Bagi anak-anak muda yang lain nggak apa-apa juga ngambil peranan mungkin di bidang startup sekarang, atau sekarang ada digitalisasi, atau sekarang ada mungkin di bidang dunia usaha, pertanian, nggak apa-apa. Tapi kalau Wanda ketika bermitra dengan banyak orang, Pak Amit, contohnya kepada dunia usaha ya, terus itu nuansa anaknya Wanda masukkan. Pak Ibu, dana CSR-nya ada nggak bicara anak? Oh ya, ada. Apa kira-kira programnya? Berteman dengan media massa, ada nggak bicara tentang mengedukasi anak melalui peranan media massa? Oh nggak ada selama ini. Apa yang bisa kita lakukan? Jadi siapapun mitra Wanda, Pak Amit, isu anak terus Wanda kedepankan.
Contohnya kalau di bidang dunia usaha di di perkebunan, di sini ada nggak pekerja anak? Kami dulu ada, nggak boleh itu. Jadi seperti itu Anda sampaikan pesan-pesannya Pak Hamid. Jadi kepada anak muda, ayo berkarir, berkreativitas. Bonus demografi itu ada di tangan kita nantinya. Maka dari sekarang kita harus memastikan itu hadir di tahun 2045 di 100 tahun kemerdekaan Indonesia Pak. Baik, terima kasih Bung Wanda Leksmana, penerima penghargaan Tunas Muda Pemimpin Indonesia dari UNICEF dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak 2011, lalu Satu Indonesia Award 2019, Sejuta Cita Future Leader tahun 2020, lalu yang terakhir Pin Emas dari Kota Padang 2021. Apa yang dapat kita pelajari dari Bung Wanda adalah konsistensi. Hal yang paling penting harus bekerja penuh dengan ketulusan. Namun tidak ada tantangan, semua punya tantangan. Kami berharap semoga ke depan kita akan melihat Bung Wanda menjadi seorang doktor, ahli di bidang tata negara, spesialis di perlindungan anak, sehingga kemudian peraturan perundangan yang ada di Indonesia itu berperspektif pada anak. Kapan itu? Kita tunggu. Kita kasih tantangan Bung Wanda. Kalau tahun 2030 dia sudah memiliki nama lengkap Dr. Wanda Leksmana. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.